Hidup adalah tentang menunggu. Menunggu kapan jam pelajaran selesai. Menunggu kapan pandemi selesai dan bisa sekolah onsite lagi. Menunggu kapan waktu liburan panjang dan bisa jalan-jalan. Hidup itu tentang menunggu, membosankan. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini. Mengapa jadi begini? Hidup ya begitu-begitu saja ya. Capek, lelah, kok kayak nggak ada artinya ya. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini. Mengapa jadi begini? Kesal sekali sama papa, kerjanya cuma marah-marah dan marah terus. Tiap hari bertengkar terus sama mama, ribut ini, ribut itu. Pusing. Makin tugasku di sekolah yang makin hari makin banyak. Pusing. Sering terlambat kumpulkan tugas dimarahin guru. Untuk apa aku hidup seperti ini? Setiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti. Mengapa jadi begini? Bagaimana ini, Losu? Aduh, tenang anakku sayang. Murid-murid Losu, Losu tahu apa yang kalian hadapi itu tidak mudah. Tapi marilah kita berdiri menghadap hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini jadi iman
kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Jadi, meskipun hidup kadang hanya seperti sebuah penantian, penuh rutinitas yang membosankan kalian, benar ya? Bahkan penuh persoalan. Tapi ingatlah, hidup ini sesungguhnya mempunyai arti. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah kita berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. 老师, untuk apa kita sudah bebas dari dosa tapi hidup kita tetap gak bahagia? Banyak sekali masalah di rumah, di sekolah. Iya, betul-betul. Hidup bebas dari dosa, tapi ya gini-gini aja. Hidup terasa sepi dan membosankan. Sama-sama. Iya, loh sih aku juga hidup seperti ini kayak kurang berarti aja gitu. Guys, sekarang lo sebalik ya. Apa untungnya juga jikalau kalian mendapat semua kebahagiaan di dunia ini, semua kesenangan yang ada di dunia ini, bahkan semua yang kalian mau terpenuhi. Apa gunanya semuanya jikalau kalian tidak hidup dibebaskan dari dosa? Karena itu sama artinya kalian berakhir di neraka. Kalian sendiri tahu kan apa upah dosa itu? Maut. Iya benar juga. Untuk lepas dari maut, kita memerlukan juru selamat. Dengan juru selamat, hidup kita tak akan tersesat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram.
juga memerlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Aku pun memerlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Lausu setuju. Kita semua memang butuh juru selamat. Karena kita semua tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, benar ya? Nah, good news-nya adalah juru selamat yang kita perlukan dan kita nantikan itu telah datang ke dalam dunia. Itu sebabnya kita saatnya itu merayakan Natal ya, Laoshi. Betul sekali. Yes, asik! Natal telah tiba, kita semua bergembira. Menyambut Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Teman-teman, kita yang tergabung dalam Kids Choir juga akan memeriahkan Natal kita dengan menyanyikan Okam-Okam Immanuel. Ransom captive Israel.
Shalom teman-teman, senang sekali boleh menyapa kalian kembali. Wah, cukup lama ya Ko Krisna nggak menyapa kalian. Bahkan begitu lamanya, udah Natal lagi. Ko Krisna harap teman-teman nggak pada lupa ya dengan Ko Krisna. Yuk mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami sampai hari ini Tuhan. Di tengah pandemi yang masih berlanjut, tetapi Tuhan masih boleh menyertai, memimpin kami. Tuhan, setiba saatnya bagi kami untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman sekalian, setiap kita pasti pernah menunggu. Betul nggak? Bukan hanya pernah, tetapi setiap kita sering menunggu. Nah menunggu apa? Mungkin menunggu jam pulang sekolah. Atau mungkin ada yang menantikan hari Sabtu, hari Minggu, bisa beribadah. Atau mungkin menantikan kapan pandemi ini selesai. Mungkin juga ada yang pernah menunggu jemputan, ada yang pernah menunggu balasan chat, menunggu ojek online mengirimkan kita makanan, dan masih banyak lagi menunggu keluarga kita, saudara kita, banyak lagi dan macam-macam. Nah, menunggu adalah sebuah aktivitas yang melelahkan, betul nggak? Membosankan, bahkan menjengkelkan, bikin kita bete. Bahkan sesuatu yang bentar saja rasanya begitu lama. Nunggu 5 menit rasanya begitu lama, seperti 5 jam, teman-teman. Nah, karena itulah teman-teman, kalau kita nggak suka menunggu, jangan sampai kita membuat orang menunggu kita. Jangan sampai kita telat, teman-teman. Nah, tetapi hari ini teman-teman, ngomong-ngomong tentang menunggu, Ko Krisna mau mengajak kita hari ini belajar untuk menunggu. Nah, kita nggak boleh membuat orang lain menunggu, tetapi kita harus belajar untuk bisa menunggu. Bukan hanya menunggu orang biasa, tetapi menunggu orang yang luar biasa, yaitu menunggu Tuhan kita atau menantikan Kristus. Mari Ko Krisna ajak kita melihat dari Lukas 2 ayatnya yang 25 sampai dengan yang ke-32. Lukas 2 ayat 25 sampai 28 maksudnya ya. Lukas 2 ayat 25 sampai 28. Nah, teman-teman bisa buka Alkitab, kita boleh baca bersama-sama ya, walaupun teman-teman ada di rumah. Lukas 2 ayat 25 sampai 28. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia, yaitu Simeon, menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Nah teman-teman, Ko Krisna percaya bagian ini tidak asing bagi setiap kita. Nah bagian ini berbicara tentang Simeon, seorang yang begitu lama menantikan Yesus, menantikan bayi Yesus yang lahir, teman-teman. Nah bagi seorang Simeon, menantikan kelahiran bayi Yesus bukanlah hal yang mudah, cukup sulit, bahkan begitu lamanya dia menanti. Alkitab tidak menunjukkan berapa umurnya, seberapa lama dia menanti, teman-teman. Tapi dinyatakan di sana adalah orang yang sudah sangat lanjut usia, diperkirakan sangat lanjut usia. Nah, bukan hal yang mudah, teman-teman. Kenapa? Karena Simeon tidak diberitahu kapan waktunya dan di mana, teman-teman. Ko Krisna tadi udah bilang menunggu itu hal yang sulit, teman-teman. Membosankan, melelahkan. Apalagi akan sangat sulit lagi kalau apa? Tidak dikasih tahu kapan waktunya, kapan datangnya, ketemunya di mana, teman-teman. Clue yang cuma diberikan cuma satu, bahwa Simeon tidak akan mati sebelum bertemu dengan bayi Yesus, teman-teman. Nah, kira-kira kalau kita disuruh menunggu seperti Bapak Simeon yang tidak dikasih tahu kapan waktunya,
di mana kira-kira kita pada mau nggak teman-teman? Nah, Ko Krisna yakin setiap kita pasti males ya teman-teman. Nunggu aja udah males, apalagi nggak dikasih tahu waktunya kapan. Nah, begitu juga dengan Ko Krisna teman-teman. Pasti nggak mau. Tetapi kita melihat Simeon. Bapak Simeon mau dan sangat menantikan walaupun dia tidak tahu harus sampai berapa lama, berapa tahun lagi dia harus menunggu teman-teman. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Bapak Simeon mau menunggu, teman-teman? Kira-kira apa yang membuat Bapak Simeon mau menunggu kelahiran Yesus, yang terus menantikan Kristus? Kira-kira apa, teman-teman? Nah, ada dua hal yang membuat Bapak Simeon setia untuk menunggu, setia untuk menanti, teman-teman. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah karena dia membutuhkan Kristus. Di sana dikatakan di ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan. Bapak Simeon ini membutuhkan penghiburan. Itulah sebabnya dia menantikan penghiburan. Teman-teman, kalau kita butuh, maka kita akan menunggu dengan sabar. Nah, kalau nggak percaya, coba kita pikirkan teman-teman. Pernah nggak kalian pergi dengan menggunakan pesawat, teman-teman? Pasti pernah ya. Nah, pernah nggak kalian mengalami delay, teman-teman? Pernah nggak? Pasti pernah. Atau nggak pernah nggak kalian menjemput papa mama, saudara kalian, dan pesawatnya delay, teman-teman? Atau kereta api atau mobilnya telat, teman-teman? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, jengkel nggak? Mungkin jengkel. Tetapi apakah kita tinggal, teman-teman? Nggak mungkin. Kita pasti tetap menunggu mereka. Kita tetap setia menantikan mereka. Kenapa, teman-teman? Karena kita membutuhkan mereka. Gitu ya. Apalagi kalau kita lagi pesen makanan lewat ojek online, teman-teman. Mau telat gimana pun, kita pasti nggak mungkin cancel kan. Kita akan tetap menunggu, menanti dengan sabar walaupun perut udah kelaparan nih, teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh makanan itu. Nah, Bapak Simeon menanti dengan sabar, kenapa? Karena dia membutuhkan Kristus, teman-teman. Membutuhkan penghiburan yang dibawa oleh Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat Bapak Simeon begitu sabarnya menanti, teman-teman? Yang kedua adalah karena Bapak Simeon mengasihi Kristus, mengasihi Yesus, teman-teman. Sama seperti apa yang Ko Krisna sampaikan tadi. Kenapa sih kok kita menantikan saudara kita yang telat? Karena kita mengasihi dia. Menunggu papa mama ketika menjemput, menunggu mereka. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Termasuk kalau kita menanti pesawat tadi ya. Kenapa kok ketika pesawat itu delay kita nggak langsung pulang? Karena kita butuh pesawat itu. Dan yang kedua apa? Karena kita mengasihi orang yang kita tunggu, teman-teman. Nah, kalau tadi menanti pesawat, sekarang menanti orang yang kita kasih. Itulah kenapa kita mau menanti, teman-teman. 4 tahun yang lalu Ko Krisna mendapatkan kesempatan untuk jalan-jalan ke Singapura, teman-teman. Nah, Ko Krisna ke Singapura itu punya tujuan, yaitu waktu itu menonton tim sepak bola favorit Ko Krisna, yaitu tim sepak bola Juventus, teman-teman. Nah, di tim sepak bola favorit Ko Krisna ini ada satu pemain yang sangat terkenal, teman-teman. Nah, kalau bagi teman-teman yang suka nonton bola, pasti tahu siapa itu, yaitu Cristiano Ronaldo. Nah, bagi teman-teman yang juga nggak tahu tentang bola, Ko Krisna percaya, kalian pasti tahu siapa itu Cristiano Ronaldo, teman-teman. Nah, waktu itu Ko Krisna datang untuk menonton dia. Waktu Ko Krisna mau menuju ke stadion, waktu hari pertandingan, nah Ko Krisna itu tiba-tiba lewat di sebuah hotel yang banyak kerumunan orang. Dan ternyata di situ adalah tempat pemain Juventus, termasuk Cristiano Ronaldo tinggal, teman-teman. Lalu maka segera Ko Krisna turun dari angkutan umum, waktu itu naik MRT ya teman-teman, turun lalu Ko Krisna ikut ngantri, teman-teman. Bukan ikut ngantri ya, ikut nunggu. Dan itu begitu banyak orang, teman-teman. Ko Krisna berdesak-desakan, Ko Krisna berusaha untuk bisa sampai di depan. Untuk apa? Hanya untuk melihat seorang Cristiano Ronaldo, teman-teman. Jadi Ko Krisna udah
kepanasan karena banyak kerumunan, desak-desakan gitu ya. Udah berdiri lama, berjam-jam sampai kaki capek teman-teman. Tetapi Cristiano Ronaldo nggak keluar-keluar teman-teman. Gitu ya, kelihatannya mau keluar, nggak keluar lagi. Ko Krisna sampai capek teman-teman. Tetapi Ko Krisna tetap menunggu. Kenapa? Karena Ko Krisna mengidolakan Cristiano Ronaldo teman-teman. Walaupun apa? Ketika Cristiano Ronaldo cuma ketemu 2 menit, teman-teman. Ko Krisna udah nunggu berjam-jam, udah kepanasan, udah kaki capek, tapi cuma apa? Lihat Ronaldo 2 menit saja. Tapi rasanya begitu happy, teman-teman. Begitu senang. Kenapa? Karena Ko Krisna suka. Ko Krisna mengidolakan dia, teman-teman. Itulah kenapa yang membuat Ko Krisna mau menunggu. Dan itulah juga alasan Bapak Simeon. Kenapa ia begitu sabar menantikan Kristus. Karena ia mengasihi Kristus. Ia bukan hanya membutuhkan Kristus, tetapi ia juga mengasihi Kristus. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita menantikan Kristus? Mungkin kita tidak lagi menantikan Kristus yang lahir, karena Kristus sudah lahir. Kristus sudah tumbuh, dan Kristus sudah mati menebus kita, dan Kristus sudah naik ke surga. Lalu apa yang kita nantikan? Yaitu kita menantikan kedatangannya yang kedua. Tetapi yang menjadi pertanyaannya teman-teman, apakah kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita menantikan Tuhan kita? Apakah kita menantikan kedatangan Tuhan kita? Apakah kita menunggu teman-teman? Kalau boleh jujur, kita sebenarnya tidak pernah menantikan Tuhan. Kita masa bodoh dengan Tuhan, teman-teman. Kita lebih apa? Menantikan yang lain. Kita tidak menantikan Dia. Kita lebih menantikan tanggal merah. Kita lebih menantikan Natal. Apa yang kita nantikan di Natal? Liburan, jalan-jalan. Atau mungkin diskonan kita bisa beli barang-barang yang baru. Baju baru, sepatu baru. Atau mungkin handphone baru teman-teman. Tetapi kita tidak pernah menantikan Kristus teman-teman. Tetapi tahu nggak teman-teman? Kita membutuhkan Dia. Tanpa Dia, kita tidak akan pernah beroleh keselamatan, teman-teman. Itulah kenapa kita membutuhkan Kristus. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak mungkin selamat. Kita tidak hanya membutuhkan Dia, tetapi kita harus mengasihi Dia, teman-teman. Karena kalau kita tidak mengasihi Dia, kalau kita tidak membutuhkan Dia, teman-teman, kita tidak akan memiliki masa depan. Kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan memiliki sukacita, teman-teman. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman kita. Hidup kita akan terasa membosankan. Hidup kita akan terasa hampa, kosong, teman-teman. Itulah kenapa kita membutuhkan Kristus. Dan kita perlu mengasihi Dia. Itulah teman-teman yang menjadi alasan mengapa Yesus mau datang untuk kita. Dia datang untuk menebus kita. Dia datang untuk memperkenalkan dirinya. Dan bukan hanya memperkenalkan dirinya, tetapi apa? Untuk menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada kita, teman-teman. Kita membutuhkan Kristus. Dan kita harus mengasihi Dia. Maka yang menjadi alasan, yang menjadi pertanyaannya adalah teman-teman. Bagaimana supaya kita bisa membutuhkan Tuhan, dan bagaimana kita bisa mengasihi Dia sehingga kita mau menantikan Dia dan bukan menantikan yang lain. Apa yang membuat kita tidak membutuhkan Kristus? Apa yang membuat kita tidak mengidolakan Dia, teman-teman? Karena yang pertama, kita tidak mengerti betapa kita adalah orang berdosa, teman-teman. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Cuma Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita, menebus kita, dan memberikan kita kehidupan yang baru, teman-teman. Dan mengapa kita tidak mengidolakan Dia? Karena kita tidak pernah mengenal Dia, teman-teman. Sekali lagi Tuhan datang untuk menebus kita, dan Tuhan datang supaya kita bisa mengenal Dia dan mengasihi Dia. Teman-teman, kita saat ini kita menantikan Kristus datang kedua kali, teman-teman. Bagaimana kita menantikan Dia? Yaitu dengan beribadah, teman-teman.
Itulah kenapa jangan pernah bolos ikut ibadah hari Minggu. Walaupun online teman-teman, walaupun mungkin gak enak. Tetapi kita perlu tetap mendisiplin diri ikut ibadah online. Bahkan kalau ada Zoom, kita ikut. Teman-teman, kenapa? Supaya kita bisa mengenal Kristus. Supaya kita bisa mengidolakan Dia. Bukan mengidolakan yang lain. Bukan mengidolakan karakter game. Bukan mengidolakan artis. Atau mungkin atlet e-sport yang lain. Saya nggak tahu teman-teman. Siapa yang kalian idolakan? Tetapi kita perlu untuk mengenal Tuhan. Karena tanpa mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah mengidolakan Dia. Kita tidak akan pernah mengasihi Dia. Teman-teman, Tuhan sudah datang ke dunia karena kita membutuhkan Dia, teman-teman. Mari kita menanti Yesus dengan melatih diri untuk beribadah. Baca firman Tuhan setiap hari, teman-teman. Kalau pakai talenta kalian, pakai karunia kalian untuk melayani di gereja teman-teman kalian. Dan jangan lupa, mari kita saling mengasihi sesama kita. Entah itu papa mama kita, saudara kita, koko, cece, titi, meme, bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal, orang yang bukan saudara kita, misalnya seperti asisten rumah tangga di rumah kita, entah itu sopir di rumah, dan mungkin tetangga kalian, teman-teman kalian, kasihi mereka, teman-teman. Dengan demikian kita menanti Kristus tidak akan menjadi sesuatu yang melelahkan, yang membosankan, tetapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Selamat Natal teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena Engkau mau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami, Engkau ke surga untuk kami, dan Engkau akan datang untuk kami. Tuhan, tolong supaya kami boleh mengerti betapa berdosanya kami dan betapa kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti itu. Dan Tuhan, tolong untuk kami bisa mengenal-Mu lebih lagi, Tuhan. Lebih daripada yang lain. Sehingga kami boleh semakin mengasihi-Mu, kami boleh semakin mengidolakan-Mu, dan kami boleh menantikan-Mu, Tuhan, untuk datang kembali menjemput setiap kami. Tuhan, tolong pimpin kami, Tuhan sertai kami. Tolong kami untuk bisa mengasihi Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ketika Kristus yang kita nantikan itu telah datang, maka bersukacitalah seluruh dunia. Joy to the world, the Lord is come. Mari teman-teman di rumah, kita pujikan bersama-sama ya. Joy to the world. Wah, sukacita memenuhi kita ya di masa Natal ini. Betul sekali langsung, karena Kristus yang telah dinantikan beribu-ribu tahun lamanya sudah datang ke dunia untuk kita semua. Kita sungguh bersyukur untuk kelahiran Kristus di dunia ini. Sebagai ungkapan syukur kita harus mewartakan, menyiarkan kabar sukacita ini ke banyak orang.
biar kita bisa menjadi ribuan lilin kecil yang menerangi dunia oleh karena Kristus. Wah, tidak terasa ya, waktu cepat berlalu. Kita sudah tiba di akhir ibadah Natal kita. Kita akan bersama-sama mengakhirinya dengan menyanyikan lagu We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sampai jumpa lagi semuanya. Ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman lainnya ya.
Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye.